Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, terima kasih untuk pemeliharaan, penjagaan, dan berkat-berkat-Mu bagi keluarga kami pada hari kemarin. Terima kasih untuk hari yang indah serta nafas kehidupan hari ini. Ampunilah segala perkataan, tindakan, pikiran, kelalaian, ataupun perasaan yang telah kami lakukan yang tidak sesuai dengan firman-Mu, sehingga mengakibatkan dosa-dosa bagi kami. Ampunilah dengan kerahiman-Mu ya Tuhan Yesus, dan berikanlah kerinduan yang besar kepada kami untuk menyambut sakramen Maha Kudus, yaitu Engkau sendiri, baik dalam misa online ataupun misa offline. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pembacaan Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai dengan 40 dengan perikop seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Dimuliakanlah Tuhan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada bacaan hari ini ada beberapa hal yang dapat menjadi bahan permenungan kita. Yang pertama, jangan menunda untuk berbuat baik. Rasul Yakobus memberitahu kita bahwa jika ada orang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Yang kedua, di dalam masyarakat kita, bahkan dalam gereja kita, ada orang yang memonopoli kebenaran dan kebaikan. Ia tidak senang kalau orang lain bisa berbuat baik seperti dia. Orang lain dianggap sebagai pesaing. Yang ketiga, bahkan dalam berbuat baik pun ada orang yang iri hati. Ia tidak senang kalau orang lain mendahului berbuat baik atau memberi lebih banyak dari dia. Oleh sebab itu, merenungi tiga hal di atas, maka marilah kita menjadi orang baik dalam kata dan tindakan, bahkan dalam segala aspek kehidupan kita. Bekerja samalah dengan sebanyak mungkin orang-orang supaya kebaikan itu semakin mewarnai hidup di sekitar kita. Kebaikan yang kita miliki pasti memancar keluar, sehingga semakin banyak orang yang menyadari, yang merasakan, dan yang mengalami kasih dan kebaikan Tuhan Yesus. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum mengakhiri bacaan firman dan renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus,
Semoga kami mampu berbuat baik kepada siapa saja, tanpa menunda dan tanpa pandang bulu siapa dia, dari mana dia, latar belakangnya apa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.